Burung perkutut tangguh Demak menempati posisi kedua apabila kita mengurutkan berdasarkan 5 tangguh pada burung perkutut. Yang pertama, Demak, Kudus, Jepara, Grobogan, Rembang, dan Blora. Maka kita sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Rahayu, salam Nusantara. Parandoro dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama kami, Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati budaya, adat istiadat, dan sejarah Nusantara. Pada kesempatan kali ini, senja, sore seperti biasa sambil bersantai, menikmati cuaca cerah pada sore hari ini, kami menemani Anda untuk berbincang ringan, bertukar pengalaman seputar sejarah, budaya, dan adat istiadat yang berkaitan dengan burung perkutut. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Langsung saja kita menuju pembahasannya. Sahabat Parandoro dimanapun Anda berada, bagi penggemar burung perkutut tentu memiliki sudut pandang masing-masing terhadap cara menikmati burung perkutut itu. Atau dapat dikatakan manfaat apa sebenarnya yang diperoleh dari masing-masing individu ketika memelihara burung perkutut. Begitupun dengan kami, setelah sekian lama menggeluti atau memelihara burung perkutut, kami mendapatkan sudut pandang lain terhadap keunikan-keunikan, terhadap kompleksitas, ya, begitu banyak hal yang berkaitan dengan burung perkutut. Nah, salah satu sudut pandang kami adalah mengenai sudut pandang sejarah dan budaya. Salah satu sejarah dan budaya pada burung perkutut yang akan kami angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang tangguh burung perkutut, yaitu tangguh Demak. Nah, Parandoro, sebelum menuju ke tangguh Demak, perlu kita jelaskan kembali sedikit tentang tangguh perkutut itu apa. Nah, tentu bagi para senior telah paham betul apa itu arti tangguh pada burung perkutut. Namun tak ada salahnya kita bahas sedikit. Tangguh pada burung perkutut adalah mewakili kondisi fisik burung tersebut bukan dari katurangan atau dari anggungannya, namun dilihat dari bentuk fisik dari daerah tertentu. Kurang lebih ada 5 tangguh pada burung perkutut. Nah, salah satunya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tangguh burung perkutut Demak. Sahabat Parandoro dimanapun Anda berada, burung perkutut tangguh Demak menempati posisi kedua apabila kita mengurutkan berdasarkan 5 tangguh pada burung perkutut. Yang pertama adalah tangguh Mojopahit, yang kedua adalah tangguh Demak, yang ketiga adalah tangguh Pajajaran, yang keempat adalah tangguh Tuban, dan yang kelima adalah tangguh Mataram. Orang lain bisa mengurutkan berbeda, dan banyak orang juga mengacak dari yang nomor 1 sampai nomor 5 bukan seperti tadi yang saya urutkan. Namun bukan tanpa alasan, kami mengambil tangguh Demak memiliki urutan tangguh kedua karena berdasarkan sejarah tahun berdirinya kerajaan atau keraton-keraton yang ada di Pulau Jawa. Nah, jika diurutkan dari keraton, tentu posisi tangguh Majapahit berada pada tangguh nomor 1. Kemudian setelah kerajaan Majapahit adalah tangguh Demak. Karena tentu alih generasi dari kerajaan Majapahit, tentu kita semua tahu, yaitu adalah kerajaan Demak. Walaupun berbeda secara nuansa atau corak, kalau dalam pembelajaran sejarah dikatakan bahwa kerajaan Majapahit cenderung bercorak Hindu-Buddha, sedangkan kerajaan Demak adalah bercorak Islam. Namun yang kami sorot adalah bahwa
Tangguh Demak itu memiliki kesan yang sangat mendalam, karena Perkutut Tangguh Demak mewakili perpindahan kekuasaan yang sangat masif dari kerajaan Majapahit yang saat itu berada di wilayah Jawa Timur, tepatnya berada di Trowulan, kemudian berpindah menuju ke daerah Jawa Tengah, tepatnya di daerah Demak. Kalau berdasarkan sejarah, ada buku-buku sejarah seperti Tata Tanah Jawa maupun buku-buku yang ditulis oleh para petualang seperti pelayaran-pelayaran, misalkan ada penulis dan sekaligus petualang dari Portugis yaitu Tom Pires, dalam bukunya yaitu Suma Oriental, di situ dituliskan bahwa terjadi perpindahan kekuasaan dari kerajaan Majapahit menuju ke kerajaan Demak. Tentunya bukan hanya sejarah yang bersumber pada bukti-bukti tertulis saja, namun juga dikuatkan dengan adanya getok tular informasi yang beredar di masyarakat. Informasi dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, hingga saat ini pun masih terdengar jelas bahwa putra dari raja terakhir Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya V, adalah beliau yang mendirikan kerajaan Demak. Beliau adalah Sultan pertama kerajaan Demak, yaitu Sultan Fatah. Ada yang menyebutnya sebagai Pate Rodim, ada juga yang mengatakan sebagai Jinbun, karena memang pada masa itu memang yang namanya kebudayaan Cina memang sudah ada sejak zaman sebelum adanya kerajaan Demak. Jauh sebelum kerajaan Demak ada, kebudayaan Cina, karena adanya hubungan dagang antara kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa dengan kerajaan yang berada di negeri Cina tentunya. Nah, sahabat Parandoro, keterkaitan ketika memiliki burung perkutut Tangguh Demak seyogyanya atau setidaknya bisa memberikan informasi kepada kita atau mengingatkan kepada kita bahwasanya dulu di negeri kita telah berdiri sebuah kerajaan besar, kerajaan maritim yang keberadaannya sangat disegani. Maka Indonesia sebagai negara yang besar sejak lama telah diakui oleh dunia. Salah satunya adalah kerajaan Islam di tanah Jawa, yaitu kerajaan Demak. Bermula dari sebelumnya, yaitu sebelum bernama Demak adalah bernama Glagahwangi. Glagahwangi ini adalah sebuah tempat yang dihadiahkan oleh Prabu Brawijaya V atau Raden atau Pangeran Kertabumi kepada putra beliau yang bernama Jinbun, atau yang kemudian hari bergelar Raden Patah. Kala itu ketika Raden Patah berada di Palembang, karena Raden Patah diasingkan bersama ibundanya di Palembang karena ada satu dua hal konflik di istana kerajaan Majapahit. Kemudian Raden Patah dalam pengembaraannya untuk kembali menuju ke Majapahit, beliau sampailah di sebuah tempat, yaitu di daerah Glagahwangi. Nah, di daerah Glagahwangi inilah Raden Patah kemudian membuka lahan, mengembangkan pertanian, dan tentunya mengajarkan ilmu agama kepada penduduk sekitar. Lama-kelamaan Glagahwangi menjadi ramai. Akhirnya hal ini pun sampai pada telinga Prabu Brawijaya V atau Pangeran Kertabumi. Mendengar hal ini, Pangeran Kertabumi kemudian menanyakan, siapa sebenarnya orang yang berada di daerah Glagahwangi yang bisa membuat tempat itu menjadi sedemikian ramai.
Karena saat itu Trowulan adalah salah satu tempat yang ramai. Kemudian Tuban, kemudian Gresik, dan Glagahwangi dulunya bukan tempat yang ramai. Namun semenjak kedatangan Raden Patah tersebut, tempat itu menjadi tempat yang ramai. Nah, selidik punya selidik, informasi pun mengatakan bahwa orang yang berada di Glagahwangi itu adalah seorang pemuda yang tak lain tak bukan adalah putra dari beliau Pangeran Kertabumi sendiri. Nah, melihat hal ini, Pangeran Kertabumi merasa bangga, merasa senang karena ternyata salah satu putra beliau dari Selir, yaitu Putri Soubansi, itu telah dewasa dan mampu mengembangkan Glagahwangi menjadi salah satu kota yang ramai karena letaknya di pesisir utara yang berdekatan dengan Laut Jawa. Nah, bukan memerangi, namun Pangeran Kertabumi justru memberikan bantuan, mengirimkan orang-orang dari Majapahit, mengirimkan peralatan-peralatan pertukangan, peralatan-peralatan pertanian untuk mengolah dan membuka Glagahwangi menjadi tempat yang besar, pesat, dan maju hingga akhirnya menjadi kerajaan atau ya dapat dikatakan menjadi kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Sebelumnya Glagahwangi kemudian berganti nama menjadi Demak adalah merupakan kadipaten di bawah kerajaan Majapahit. Namun karena saat itu terjadi perhara, perang Parakrek, perang perebutan kekuasaan antara Majapahit Barat dan Majapahit Timur, yang Majapahit Barat di Trowulan dan Majapahit Timur di Blambangan. Karena terjadi perebutan, maka akhirnya dengan musyawarah para sesepuh, para alim ulama yang ada di Demak saat itu, maka akhirnya para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik di Glagahwangi memutuskan untuk memerdekakan Glagahwangi menjadi sebuah kerajaan Islam. Akhirnya dengan restu para ulama, para wali, akhirnya Pangeran Jindun atau Patirodim mendapatkan gelar Sultan Patah sebagai raja pertama kerajaan Islam Demak. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Demak, sehingga Perkutut Tangguh Demak menempati posisi kedua karena Perkutut Tangguh Demak berada di bawah Perkutut Majapahit. Hal ini erat kaitannya dengan tadi karena posisi pendirian kerajaan Demak atau Glagahwangi merupakan tahapan setelah hancurnya atau runtuhnya kerajaan atau pengaruh kekuasaan di Keraton Majapahit di Trowulan. Para Ndoro dimanapun Anda berada, sehingga nantinya apabila kita berbincang lebih jauh akan ada banyak hal informasi, akan banyak hal data-data yang tentunya tidak selalu sama, dan itulah asiknya belajar sejarah. Begitupun kami memandang Perkutut Tangguh Demak mengaitkan dengan mempelajari tentang sejarah kiprah dari sebuah kerajaan besar di Nusantara, yaitu kerajaan Demak. Tentang ya, tentang tidak, tentang salah dan tentang benar, sebuah sejarah itu pembuktiannya adalah sangat-sangat beda-beda tipis antara yang kanan dan yang kiri. Itu pasti selalu ada perbedaan. Namun yang paling terpenting adalah apa yang mantap di dalam hati kita. Informasi yang kita dapat, kemudian kita kelola, kita bandingkan, kita sandingkan, dan lalu kita tarik kesimpulan. Itu yang perlu kita jadikan pegangan. Bukan masalah salah 100%,
atau benar 100%. Namun pada kenyataannya ketika apa yang mantap di hati itu yang bisa kita jadikan pembelajaran. Sekali lagi, Cah Bejo tidak selalu memberikan kebenaran data 100%, namun hanya ingin ikut berdiskusi, meramaikan jagat permusyawaratan tentang sejarah perkutut dan kebudayaan yang menyertainya. Sahabat Parantoro dimanapun Anda berada, intinya adalah dengan kita mempunyai salah satu burung perkutut tangguh Demak yang tentunya berasal dari wilayah Demak, Kudus, Jepara, Grobogan, Rembang, dan Blora, maka kita sedikit banyak tahu tentang ketika kita mempunyai tangguh Demak, kita teringat tentang kejayaan masa lampau. Nenek moyang kita pun telah jaya, telah disegani pada masanya di seantero Nusantara, bahkan di mancanegara. Prinsip terpentingnya itu, kita bangga mempunyai perkutut tangguh Demak, dan kita bangga mempunyai sejarah masa lampau yang sangat hebat, dan itu sulit untuk diukir oleh siapapun. Kebanggaan itu yang kita miliki dari tangguh perkutut Demak. Dari Cah Bejo cukup sekian. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan penyampaian yang kurang pas, kurang tepat. Kolom diskusi selalu kami buka selebar-lebarnya. Apabila sahabat Parantoro punya komentar yang lain, silahkan berikan saran dan kritik demi membangun channel kami. Cah Bejo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, santi, santi.